Oke ya, kita lanjut lagi dalam pembahasan awal terkait dengan, apa namanya, mana After Effects saya? Bentar. Ya, terkait dengan, tools dari After Effects ya, yang sudah kita masuk ya. Jadi pertama ya, dalam membuat suatu project baru pasti kita akan dihadapkan atau diharuskan membuat sebuah komposisi ya, komposisi baru ya, komposisi ya. Dan nanti di situ ada informasi terkait dengan ukuran layar ya. Maksudnya ukuran layar adalah ukuran layar yang nanti bisa digunakan ya, kayak gitu ya. Oke. Dan ini ya ada tools-toolsnya. Jadi nanti ini untuk membuat objek ya. Pak, bolehkah kita bikin objek di sini ya? Maksudnya kita bikin objek di sini, bolehkah? Boleh saja ya. Cuman ini tidak apa namanya, rekomendasikan ya. Ya, direkomendasikan. Kenapa? Karena ya biasanya ini ya, kalau secara kerja ya, ini akan memperhambat atau membuat memori kita lebih besar ya di After Effects. Makanya biasanya motion grapher ya ini memanfaatkan apa namanya, memanfaatkan fasilitas library ya, fasilitas library yang ada di Adobe ya. Nah, jadi nanti aset-asetnya kita bikin atau kita buka atau kita edit ya di Adobe Illustrator. Ini misalnya ya, ini saya sudah bikin apa? Saya download tuh tadi ya aset mobil di apa namanya di Freepik ya. Nah, terus misal ini ada libraries-nya ya. Ini bagaimana menghubungkan libraries ya? Biasanya pertama kita open file dulu bisa ya. Terus nanti di sini ada apa? Di sini ada tanda plus ya, tanda plus nih ya, add element ya, atau new library ya, boleh. Misalnya gini, bentar. Nah ini create new library. Di sini saya udah ada dua ya. Pertama adalah test kayak gitu ya. Jadi nanti aset yang kita ambil ya, aset yang kita ambil, kita nanti bisa masukkan ke sini ya. Misal ini bus saya masukkan. Tadi kan ini udah ada truck ya. Ini previewnya nggak ada karena koneksi internetnya agak buruk ya. Ya, jadi ini nanti tinggal drag and drop kayak gini ya. Masuk tuh ya. Ini namanya dua, nanti kita ganti ya. Nah, ganti apa namanya? Bus. Nah, kayak gitu ya. Nah, terus bagaimana menggunakan? Bagaimana menggunakan? Nah, kita nanti hubungkan aja di apa namanya ini di After Effects-nya ya. Nah, kita masuk ke menu libraries, biasanya ada di pojok kanan ya, pojok kanan. Ini untuk mengatur view tampilan, ini di sini ya. Kamu bisa atur-atur ya tampilannya mau seperti apa atau enggak. Ini bisa digeser-geser sebenarnya ya. Ini bisa digeser-geser ya, atau dihilangkan atau diganti ya. Nah, ini kalau sudah biasanya kayak gini ya, ada dua, nanti kamu masuk ke bagian libraries. Nah, ini kalau sudah connect, nah ini pertama adalah kuncinya adalah pastikan kamu terhubung internet ya, dan pastikan Adobe Creative Cloud kamu nyambung alias sudah login ini ya, Adobe Creative Cloud. Ini kamu bisa bisa apa namanya, login dulu di sini ya. Login dulu di sini. Ini kayak gini. Nah, ini profil saya ya. Jadi nanti librariesnya ada di situ ya. Librariesnya bentar, belum di itu ya. Belum di share. Bentar. Stop share. Nah, nih pastikan librariesnya tadi ada di situ, bentar, bentar. Bentar tadi. Creative Cloud. Sini bentar. Sini aja wis. Nah, ini tak minimize. Bentar. Nah, ini
New share. Ya, ini ya, kita pastikan Creative Cloud-nya connect ya, sudah login dan sudah terhubung dengan internet ya, Jadi nanti si apa namanya, si ini Adobe AI-nya sama Adobe After Effects-nya sudah terhubung kayak gitu ya. Bentar. Share. After Effects-nya sudah terhubung. Jadi nanti ini tinggal klik ya. Tinggal klik, ini tinggal drag and drop keluar. Nah, ya. Kayak gitu ya. Terus, Pak, bisakah kita merubah atau mengedit objek-objeknya? Bisa ya. Kita malah kita dimudahkan ngeditnya lewat sini ya. Jadi nanti misalnya gini ya. Ini misal busnya. Ini saya buka dulu. Nah, lagi loading ya. Ini susahnya ini kita butuh internet juga ya. Jadi kalau internet kita nggak kencang-kencang amat, kadang, nah ini misalnya gini ya. Ini busnya sudah saya ambil tuh ya. Nah, saya mau ngedit sebentar ya. Misal ini tag on group dulu. Ini tarik misalnya gini ya. Atau enggak misal ininya saya pengen kayak gini ya. Ini kita save ya. Save ya. Save. Lagi save. Nah, udah ya. Nah, kita nanti tunggu aja. Tunggu aja, pasti nanti berubah. Tuh ya, langsung berubah ya. Ya ini berubah. Ya, inilah enaknya ya. Jadi After Effects tidak memakan banyak aset yang nantinya file kamu jadi tambah gede karena sebenarnya kita hanya meneruskan filenya ada di AI ya. Dan tetap kita bisa memanfaatkan ini ya, menganimasikan ini ya. Nah, misal, nah nanti di bawah ini ada apa namanya sebuah menu ya, sebuah menu ini benar tak hapus tuh. Ini ya, ini kita bisa geser-geser, tapi kalau kita klik lock di sini ya, ini tidak mau bergerak ya. Ini kalau ya, nah terus kalau kita klik tanda panah ke bawah ini ya, tuh ada beberapa fasilitas ya, fasilitas mulai dari transform ya, terus di transform ada banyak. Nah ini yang perlu kamu ketahui di sini adalah yang tanda apa namanya, tanda ini stopwatch ya, ini adalah yang untuk mengunci keyframe ya, dan keyframe-nya adalah di bagian sini. Ini ada ketentuan keyframe nih. Ini kalau kamu bikin composition ya, tadi tak jelasin dulu composition, misal ini new composition ya. Nah di sini ada ketentuan ini start, time code sama durasi ya. Jadi ini kalau kayak gini berarti durasinya hanya 7 detik nih ya, dan backgroundnya kamu bisa atur bebas ya, mau background dasarnya langsung warna merah boleh, atau hijau atau biru boleh, kayak gitu ya. Jadi di sini kamu bisa nentuin termasuk frame rate-nya. Ini kalau kayak gini berarti frame rate-nya halus banget ya. Dan ini lebih gede kapasitasnya, biasanya nanti efeknya di render biasanya agak lama ya, karena yaitu frame rate-nya lebih banyak, jadi banyak aset, banyak objek-objek ya yang dijalankan, apa yang diurutkan ya, diatur istilahnya gitu ya. Nah gitu, makanya ini nanti kita bisa nentuin di sini. Nah Pak, bagaimana kita nentuin durasinya ya? Sebenarnya nentuin durasi itu nanti berdasarkan kesepakatan kita kerja nantinya. Kesepakatan kita kerja itu dari mana pegangannya? Pegangannya adalah biasanya storyboard ya. Storyboard ya, storyboard atau storyline ya, atau narasi yang sudah disepakati bahwa misal kamu dapat klien tuh pingin ngiklanin topi mereknya ya, topi buatan dia ya. Nah itu kan nanti mereka dia misalnya pengen ada efek-efek motionnya kayak gitu ya. Nah di situ kamu nanti nentuin durasinya itu biasanya berdasarkan narasi yang akan disampaikan ya.
istilahnya voice overnya itu penentuan durasinya ya. Jadi panjang pendeknya naskah itu yang menentukan berapa detiknya ya. Berapa detiknya atau berapa menitnya ya kayak gitu ya. Jadi nanti biasanya kalau dalam sistem kerjanya apa namanya? Bentar. Kalau dalam bentar, ini mana? Kok nggak ada? Bentar. Ini misal ya dalam pipeline ya atau pipeline motion graphic. Ini biasanya durasi itu bergantung pada narasi ya, narasi atau FO ya. Di situ nanti ya. Jadi nanti aset-aset digital kamu atau aset-aset vektor kamu ini ya bergerak disesuaikan dengan panjangnya narasi. Kira-kira dari narasi-narasi itu apa yang akan keluar aset-asetnya ya. Di situ kamu nanti apa namanya? Apa namanya ya? Udah menentukan kapan dia harus keluar, muncul, atau kapan dia harus tenggelam, atau kapan dia harus digantikan, atau kapan transisinya perpindahan ke skin selanjutnya yang sesuai dengan storyboard yang sudah ditentukan. Itu kayak gitu ya. Jadi kayak gitu biasanya. Nanti dari ini muncullah sebuah storyboard. Nah, storyboard itu nanti bisa jadi nanti nentuin juga aset-aset dari storyboard itu nanti akhirnya menyimpulkan sebuah aset. Mending di sini. Ini kayak gini. Storyboard menentukan aset kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu. Mungkin ini saya tunjukin sebentar kaitannya dengan storyboard itu ya, narasi. Bentar. Saya kayaknya ada, nanti tak cari dulu. Bentar. Nah, ini misalnya gini ya. Nah, ini ada salah satu storyboard. Ya. Nah, ada salah satu storyboard. Benar, ini belum saya share. Nih. Nih ya, ini salah satu storyboard. Ya. Nah, salah satu storyboard ya. Di sini sudah menentukan ya bahasanya dan aset-asetnya seperti apa. Ini di sini kita sudah bisa tahu aset apa yang akan kita bikin atau kita ambil atau kita beli atau kita apapun lah ya, terserah ya. Dan ini dari sini voice over ini yang menentukan durasi ya. Jadi nanti kita bisa berkonsultasi dengan voice overnya bahwa ini pengucapan yang sesuai gimana biar tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat atau pesan itu bisa tersampaikan. Itu kita mau grab itu harus menentukan itu juga. Jadi maksudnya kita bisa berkonsultasi dengan voice over itu agar bisa sesuai kayak gitu ya. Jadi nggak durasi itu nggak bisa ditentukan sesuai dengan keinginan klien sebenarnya ya. Klien pengennya 10 detik tapi setelah dibikinkan narasi mereka maunya narasinya panjang banget. Kalau diucapkan cepet kan nggak mungkin kayak gitu ya. Narasinya ternyata sampai berparagraf-paragraf kan akhirnya dibaca mungkin nggak ada 10 detik lebih ya, nggak lebih dari 10 detik ya. Jadi nanti bisa bikin over ya, itu nanti kita sebagai motion graphic kita harus memanage itu juga ya, kaitannya nanti juga dengan harga yang akan ditentukan ya. Jangan sampai kamu sudah bilang dia pengennya 10 detik ya, kamu nentuin harga ternyata ketika dicapai narasinya, kamu bikin storyboardnya, narasinya mereka pengennya lebih panjang dan kalau dipikir-pikir dihitung-hitung ternyata lebih dari 10 detik dan kamu diam saja ya itu berarti rugi kalian sendiri karena nanti voice over ya itu juga menghitung berapa panjangnya kalimat ya bisa jadi berapa detik hitungannya ya
Jadi kayak gitu, makanya kamu harus bisa memanage nantinya ya, bahwa durasi apa namanya, durasi durasi ini apa, durasi voice over itu bergantung pada ini, apa namanya, bergantung pada si narasi kayak gitu ya. Oke, oke, kita kembali lagi ke After Effect mana. Oke, ya tadi sudah sedikit dibahas ya, Pak. Terus bagaimana mengimport aset lain kalau kita nggak bisa apa namanya, nggak bisa apa namanya ya, nggak semuanya kan vektor kayak gitu ya. Di sini format vektor yang bisa digunakan ya sebenarnya banyak ya. Kita bisa pakai SVG ya, IPS, ICO pun bisa. Cuman biasanya kalau ICO itu ukurannya kecil banget. Itu efeknya kalau kamu bikin MoGraph yang resolusinya besar itu akan terlihat kacau atau pecah kayak gitu ya. Makanya kamu memperhatikan itu. Nah, ini kalau yang terhubung dengan libraries. Kalau yang kamu mau mandiri, kamu bisa cari PNG ya. Cuman kelemahannya PNG kan itu sebenarnya udah jadi raster ya, atau gambar JPEG kayak gitu, gambar raster lah istilahnya ya. Jadi gambar yang sudah tidak bisa dieditable kayak gitu ya. Ya nanti kalau boleh kita pakai aset-aset itu, cuman nanti efeknya berarti ini akan memakan memori. Makanya yang perlu jadi catatan buat kalian adalah pastikan file-file itu hanya sebatas file-file vektorial ya. Masalah kamu mau pakainya bukan AI sebenarnya boleh ya, tapi nanti efeknya kalau bukan AI berarti librariesnya kamu harus convert ya. Jadi kalau Corel kan biasanya CDR ya, atau enggak ada format SVG ya. Jadi itu nanti kamu harus save as SVG, baru nanti dibuka di AI, di AI itu nanti baru diambil, dimasukkan ke libraries, atau enggak yang EPS kalau nggak salah di Corel nggak ada EPS kayaknya. Di Corel nggak ada EPS, adanya SVG. Nah, nanti kamu baru di convert ya. Atau enggak kita bisa convert sendiri ya. Misal ini dari PNG ke SVG bisa ini, mungkin ini. Bentar. Misal saya kayaknya ada website untuk bentar, ada website untuk ini convert ya. Bentar. Apa ya? To SVG. SVG. Apa ya? PNG. Oh iya, ini PNG to SVG. Misalnya gini. Nah, atau enggak ini. Ya, banyak ya software-software convert. Jadi ini langsung merubah. Kalau misal kamu ternyata download asetnya sudah PNG, kita bisa ganti SVG atau ganti sesuai dengan kebutuhan tuh. Ya, ya. Cuman ini kebanyakan lebih ke ini kalau vektor tuh ada AI, EPS ya. Ya, ini di sini boleh ya. Jadi kalau kamu kebingungan tuh convertnya ya, daripada kita bisa pakai convert online, dan banyak software website convert online ya. Jadi ini apa namanya, bisa dijadikan rujukan kalian belajar ya, dijadikan rujukan kalian untuk mengkonvert aset-aset yang ada. Oke ya. Kalau mau import yang lain ya, kita bisa gunakan fasilitas di sini. Ini namanya itu ya, apa sih? Ya, intinya di sini ya. Intinya di sini ini untuk mengimport ya, mengimport sebuah objek ya. Kita bisa klik file ya. Nah, misal AI kayak gini. Dia format yang bisa diimport di sini banyak ya sebenarnya. AI, SVG, PNG, SVG nggak bisa kayaknya. PNG, video ya, ya video, dan voice over mungkin bisa, MP3 kayak gitu bisa ya. Musik apa maksudnya suara ya, MP3 bisa. Semua bisa diimport di sini ya. Mungkin ini bentar tak carikan asetnya dulu. Bentar.
Ya. Ada suara nggak ya? Oh, kayaknya ada suara deh. Oh, bukan di sini. Bentar. Saya cari dulu. Misal ini konjung dulu juga bisa. Cari yang pengen. Dulu. Ini aja. Bentar. Bentar ya, sebentar ya. Bentar ya, untuk kuliah saya. Oke. Oke. Terus sebentar, yang musik saya lagi nyari. Bentar. Contoh musik, saya bingung nih. Mau misal background musik ada kayak gini. Oke, terus musik. Kita tak cari dulu, tak siapin dulu. Dulu sama ini. Lalu musik. Ini gini. Ini ada aset-aset. Ya. Nah, ini nih, nah share lagi ya. Misal kita mau import tuh ya. Kita mau import file ya. Nah, ini di sini. Di mata kuliah mata. Kuliah. Bentar ya, kita cari dulu. Sabar ya sayang. Ya, set. Ya. Ini misal saya import JPG itu ya. Tuh ada satu ya di sini. Ini di sini kita juga bisa bikin folder group ya. Jadi ini untuk manajemen kalian ya, manajemen file kalian biar nggak terpisah-pisah. Maksudnya biar nggak susah nyarinya. Karena apa? Kalau asetnya banyak itu biar susah apa nggak susah nyarinya. Biasanya kita manajemen misal aset-aset vektor nih, vektor ya, vektor. Nah, vektor nanti kita masukkan di sini, bus kayak gitu ya. Atau enggak ini bikin lagi image berarti kan nanti ini ya image ya nih. Terus misal kita import lagi namanya nih MP3 musik ya, background ya, atau noise sound mungkin kayak gini, noise. Jadi barangkali kita butuh lebih dari satu, kita bisa di grup. Jadi ini kerja kalian lebih terorganisasi. Terakhir misal back sound kayak gitu ya. Back sound nanti kita import ya, import misalnya. Nah, importnya mungkin back soundnya tadi ini bisa boleh. Jadi ini masukkan. Nah ini nanti bisa di sini. Nah cara memasukkan di sini kita tinggal drag and drop di keyframe kita ya di sini ya.
drag and drop di keyframe kita yang ini. Oke, tinggal drag and drop. Oke, nah itu ya langsung keluar. Ini biar nggak bisa berubah-ubah. Nah, biar nggak bisa berubah-ubah kita kunci aja. Jadi ini nggak bisa bergerak. Ya, ini kalau di play, tuh, keluar ya. Ya. Kok tak power sih? Begitu ya. Ini karena durasinya hanya 7 detik ya. Sebenarnya durasinya panjang. Ya. Tuh. Kayak gitu ya. Ini kalau kita mau ngecek tuh ada. Ya kayak gitu ya. Ya. Ini kalau kita mau ngedit musik, suara, sebenarnya kita nggak bisa ngedit di sini. Kita bisa pakai itu apa? Adobe Audio apa ya? Apa itu namanya kalau di Adobe? Adobe mana? Adobe Dimension. Adobe apa itu? Saya lupa namanya yang buat ngedit musik kayak gitu ya. Saya lupa Adobe apa. Ya. Itu kayak gitu ya. Nah, ini untuk import ya. Jadi nanti di sini juga ada apa namanya? Tuh. Tetap ya ada keyframe-nya. Ini maksudnya audio level ini biar suaranya lebih besar atau lebih kecil. Ini bisa. Jadi biasanya kalau kita main narasi ya kayak gini, misal ini di sini ini 7 detik terlalu lama ya. Terlalu cepat ya. Jadi misal di sini segini suaranya ya. Nah, yang dikunci. Terus nanti di sini cukup sampai di sini aja. Terus di sini langsung naik. Bisa lagi. Jadi nanti kalau di play tuh kecil ya. Kayak gitu ya. Maksudnya kayak gitu ya. Nah, ini untuk animasi-animasinya ya, kita hanya memanfaatkan ini ya. Untuk sementara kita belum coba teknik masking dan sebagainya. Intinya kamu mengenal dulu ini ya. Apa namanya? Gerak-gerak sederhana ya, gerak-gerak sederhana. Jadi nanti kita bikin kayak gini ya, dianimasikan ya. Nah, misal mau naruh apa sound bipnya pun sama ya, kita tinggal taruh ya di sini misalnya. Nah, ini ya. Jadi nanti di sini kita naruh mau di bagian mana, misal di sini setelah sini ada suara pik kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Dan itu bisa kita atur kayak gitu ya. Terus mungkin kita bikin animasi ini bisnya misal ya, position misal. Ini posisinya saya agak pindah sini dulu. Nah, misal kayak gini. Misal ya. Nah, terus di sini saya tarik. Ya. Langsung aja kayak gini juga bisa tuh. Ya. Ya, dan otomatis auto keying ya. Nah, tuh. Misal kayak gitu ya. Dan kita bisa apa namanya? Bisa main-main lah di sini ya. Mau rotasi, opacity itu berarti apa namanya? Ini apa ya? Keterlihatan ya. Jadi kalau 100% dia muncul. Misalnya gini, ini 100% tak kasih kunci di sini ya. Saya kasih ini keyframe. Di sininya saya kosongin. Nah, jadi hilang tuh opacity-nya. Ini kalau di play, jadi nanti semakin jalan, dia semakin terlihat. Ya kayak gitu ya. Nah, ini apa namanya? Kita main-main kayak gini ya. Ya, jadi kita main-main kayak gini. Nah, silakan kamu belajar dulu bagaimana kamu gerak-gerakin ini dulu, bagaimana import-import dulu. Nah, nanti saya lanjut ke materi mulai bikin sedikit dan termasuk apa namanya import ya atau renderingnya ya. Oke ya, ini saya akhiri dulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.